Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do. Ian Maatsen buka peluang dinaturalisasi. Pemain keturunan Indonesia yang kian kecewa dengan timnas Belanda. Ian Maatsen, pemain muda berbakat yang kini membela Aston Villa, semakin menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar sepak bola Indonesia. Meski memiliki prospek cerah sebagai pemain sepak bola, ia mengungkapkan kekecewaannya terhadap timnas Belanda yang hingga saat ini belum memberinya kesempatan untuk bermain di tim senior. Maatsen, yang memiliki darah Indonesia dari kakek neneknya yang berasal dari Jawa namun berpaspor Suriname, dikabarkan membuka diri untuk kemungkinan dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia. Kekecewaan Maatsen terhadap timnas Belanda bukan tanpa alasan. Meski kerap menunjukkan performa cemerlang di level klub, ia belum juga mendapatkan kepercayaan untuk bergabung dengan tim senior. Setelah pindah dari Chelsea ke Aston Villa, Maatsen semakin bersinar, salah satunya dengan membantu Villa meraih kemenangan telak 3-0 atas Young Boys pada matchday pertama Liga Champions 2024-2025. Penampilannya yang solid di kompetisi Eropa ini seharusnya menjadi perhatian bagi tim nasional. Namun hingga kini ia masih hanya dipanggil untuk timnas U21 Belanda dalam kualifikasi Euro U21 2025. Dalam wawancara terbaru dengan beIN Sports, Maatsen tidak menutupi rasa frustrasinya terhadap situasi tersebut. Saya tentu kecewa, tetapi saya tidak menyerah. Saya akan terus bekerja keras dan menunjukkan bahwa saya layak bermain untuk tim nasional Belanda, ujar Maatsen dengan tegas. Meski demikian, ia menegaskan tetap fokus bekerja keras agar mendapat kesempatan di tim senior. Namun, harapan Maatsen untuk membela Belanda mungkin semakin pudar seiring dengan spekulasi bahwa ia tertarik membela timnas Indonesia jika peluang di timnas Belanda tidak kunjung datang. Isu ini semakin mencuat setelah akun Instagram Oranye_Indonesia, yang kerap mengangkat berita seputar pemain keturunan Indonesia di Eropa, mengunggah foto Ian Maatsen bersama Mees Hilgers. Hilgers, yang juga memiliki darah Indonesia, kini tengah menjalani proses naturalisasi oleh PSSI. Kehadiran Ian Maatsen dalam radar timnas Indonesia bisa menjadi langkah besar bagi PSSI yang belakangan ini gencar mencari talenta-talenta berkualitas dari keturunan Indonesia di luar negeri. Program naturalisasi pemain menjadi salah satu strategi utama PSSI dalam memperkuat skuad Garuda, terutama jelang berbagai kompetisi internasional. Jika Maatsen setuju untuk menjalani proses naturalisasi dan memilih membela Indonesia, ini tentunya akan menjadi kabar besar bagi dunia sepak bola Indonesia yang tengah mencari pemain bertalenta tinggi untuk memperkuat tim nasional. Sebagai pemain dengan darah Indonesia, Maatsen memang memenuhi syarat untuk dinaturalisasi. Kakek neneknya, meskipun berpaspor Suriname, memiliki akar keturunan dari Pulau Jawa. Kondisi ini semakin memperkuat spekulasi bahwa Maatsen bisa saja tertarik dengan proyek naturalisasi timnas Indonesia, terlebih jika karirnya di timnas Belanda tak berkembang seperti yang ia harapkan. Bagi timnas Indonesia, memiliki pemain sekelas Ian Maatsen tentu akan memberikan dampak besar, baik dari sisi teknis maupun moral. Pengalamannya bermain di kompetisi top Eropa seperti Liga Inggris dan Liga Champions bisa membawa perspektif baru dalam skema permainan timnas. Di sisi lain, kehadiran pemain-pemain berkualitas dari program naturalisasi bisa menginspirasi pemain-pemain muda Indonesia untuk terus berjuang dan mengembangkan potensi mereka. Saat ini, Indonesia tengah menjalani proses naturalisasi beberapa pemain keturunan, salah satunya adalah Mees Hilgers yang juga memiliki darah Indonesia. Jika Maatsen bergabung, skuad Garuda akan semakin kuat, terutama di sektor pertahanan dan lini serang yang memang menjadi fokus utama pelatih saat ini. Spekulasi tentang kemungkinan Ian Maatsen membela timnas Indonesia terus berkembang. Meski belum ada pernyataan resmi dari pihak Maatsen ataupun PSSI, isu ini telah menimbulkan antusiasme besar di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Apapun keputusan yang diambil oleh Maatsen, langkah ini menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia memiliki daya tarik tersendiri bagi para pemain keturunan yang ingin berkontribusi untuk tim nasional. Keputusan Ian Maatsen untuk membuka peluang naturalisasi bisa menjadi momentum penting bagi perkembangan sepak bola nasional. Jika PSSI berhasil memboyong pemain sekelas Maatsen, bukan tidak mungkin Indonesia akan semakin diperhitungkan di kancah sepak bola internasional.
PSSI kebut proses naturalisasi Maes Hilgers, diproyeksikan perkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Proses naturalisasi Maes Hilgers, bek keturunan Indonesia yang saat ini bermain di Eredivisie Belanda bersama FC Twente, kini semakin dipercepat. Maes Hilgers diproyeksikan untuk memperkuat timnas Indonesia dalam fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dengan 2 pertandingan krusial melawan Bahrain, 10 Oktober, dan Cina, 15 Oktober 2024. Setelah keberhasilan timnas Indonesia menahan imbang 2 raksasa Asia, Arab Saudi dan Australia, kehadiran pemain berpengalaman seperti Maes Hilgers diharapkan akan memberikan tambahan kekuatan penting bagi skuad Garuda. PSSI telah menggarisbawahi bahwa proses naturalisasi Hilgers menjadi salah satu prioritas utama demi memperkuat lini belakang timnas Indonesia dalam menghadapi lawan-lawan berat di kualifikasi. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, menyatakan bahwa Hilgers merupakan salah satu pemain yang sangat diinginkan oleh pelatih Shin Tae-yong, dan pihaknya kini sedang bekerja keras untuk menyelesaikan seluruh prosedur agar Hilgers bisa segera memperkuat skuad Garuda. Maes Hilgers adalah pemain muda berbakat yang telah menunjukkan kemampuan luar biasa sebagai bek tengah di kompetisi Eredivisie Belanda. Hilgers memiliki ketenangan dalam menghadapi tekanan, kemampuan membaca permainan dengan baik, serta ketangguhan fisik yang membuatnya menjadi salah satu bek yang diperhitungkan di Liga Belanda. Di usia 22 tahun, Hilgers sudah mendapatkan pengalaman bermain di level tertinggi, dan kualitasnya inilah yang membuatnya sangat diinginkan oleh timnas Indonesia. Hilgers lahir di Amersfoort, Belanda, pada 13 Mei 2002. Meski lahir dan besar di Belanda, Hilgers memiliki darah Indonesia dari ibunya, yang membuatnya memenuhi syarat untuk dinaturalisasi sebagai warga negara Indonesia, WNI. Karirnya di FC Twente mulai menanjak sejak 2020, dan ia kini menjadi salah satu pemain inti di tim tersebut. Penampilan solidnya sebagai bek tengah menarik perhatian banyak klub. Namun PSSI melihat potensi besar untuk membawa Hilgers menjadi bagian penting dari proyek besar timnas Indonesia. Menyadari pentingnya kehadiran pemain berpengalaman seperti Maes Hilgers, PSSI langsung bergerak cepat untuk memproses naturalisasi sang pemain. Setelah melalui beberapa tahap, termasuk pembahasan di DPR RI, Erick Thohir mengungkapkan bahwa proses naturalisasi Hilgers kini sudah mendekati tahap akhir. PSSI berharap seluruh dokumen administrasi dan persyaratan bisa segera diselesaikan agar Hilgers bisa didaftarkan sebelum akhir September 2024. Proses naturalisasi Maes Hilgers menjadi salah satu prioritas utama kami. Kami terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait agar proses ini bisa berjalan lancar dan cepat, mengingat jadwal pertandingan penting yang semakin dekat. Kami berharap Maes bisa segera bersumpah sebagai WNI dan memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, kata Erick Thohir. Erick juga menambahkan bahwa langkah percepatan naturalisasi ini tidak hanya untuk kebutuhan jangka pendek, tetapi juga merupakan bagian dari visi jangka panjang PSSI untuk membangun tim nasional yang lebih kompetitif di kancah internasional. Hilgers, dengan kualitas dan pengalamannya, diakini bisa menjadi salah satu pilar utama timnas Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, telah menyatakan ketertarikannya terhadap Maes Hilgers sejak beberapa waktu lalu. Shin melihat Hilgers sebagai tipe pemain yang cocok dengan gaya permainan yang ingin ia terapkan di timnas Indonesia, yakni permainan yang agresif, solid di lini pertahanan, namun cepat dalam transisi ke serangan. Kemampuan Hilgers untuk bermain sebagai bek tengah dengan kualitas teknis yang baik sangat dibutuhkan untuk menghadapi tim-tim kuat di kualifikasi Piala Dunia. Kami butuh pemain-pemain yang punya pengalaman internasional dan mampu mengatasi tekanan di level tertinggi. Maes Hilgers adalah bek yang punya potensi besar untuk memperkuat tim kami, terutama dalam pertandingan-pertandingan sulit melawan Bahrain dan Cina. Dia punya ketenangan, fisik yang kuat, dan bisa membantu kami dalam transisi dari bertahan ke menyerang, ungkap Shin. Dengan sistem permainan yang mengandalkan pertahanan solid dan serangan balik cepat, Hilgers diharapkan bisa menjadi jangkar di lini pertahanan Indonesia. Selain itu, Shin juga menilai bahwa kehadiran Hilgers akan menambah persaingan sehat di antara pemain belakang lainnya, sehingga setiap pemain bisa tampil maksimal dan memberikan yang terbaik di lapangan. Timnas Indonesia kini tengah bersiap untuk menghadapi 2 pertandingan penting melawan Bahrain pada 10 Oktober dan Cina pada 15 Oktober 2024.
Kedua laga ini merupakan bagian dari fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah menahan imbang Arab Saudi dan Australia di fase grup, skuad Garuda kini optimistis bisa meraih hasil positif melawan Bahrain dan Cina, terutama jika Mees Hilgers bisa bergabung tepat waktu. Pertandingan melawan Bahrain dan Cina ini akan sangat menentukan peluang Indonesia untuk melaju lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia membutuhkan poin maksimal dari dua pertandingan ini untuk menjaga asa lolos ke putaran berikutnya. Shin Tae-yong telah mempersiapkan tim dengan baik, namun kehadiran Mees Hilgers akan menambah dimensi baru dalam strategi pertahanan yang lebih kokoh dan agresif. Kabar mengenai naturalisasi Mees Hilgers disambut dengan antusias oleh publik sepak bola Indonesia. Banyak penggemar sepak bola yang menilai bahwa Hilgers adalah tipe pemain yang dibutuhkan oleh Timnas Indonesia, terutama mengingat ketatnya persaingan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Hilgers diharapkan bisa segera bersumpah menjadi WNI dan mengenakan seragam merah putih dalam waktu dekat. PSSI dan Timnas Indonesia memiliki target besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Langkah-langkah strategi seperti naturalisasi Mees Hilgers merupakan bagian dari upaya jangka panjang untuk memperkuat Timnas Indonesia dan membangun tim yang lebih kompetitif di tingkat internasional. Dengan kehadiran pemain-pemain berpengalaman dari liga-liga top Eropa, Timnas Indonesia diharapkan bisa bersaing dengan tim-tim kuat Asia lainnya. Mees Hilgers, yang masih muda dan penuh potensi, diharapkan bisa menjadi bagian penting dari perjalanan Timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Kini, seluruh perhatian tertuju pada proses finalisasi naturalisasi, dengan harapan Hilgers bisa segera bergabung dan memberikan kontribusi maksimal di fase krusial kualifikasi Piala Dunia mendatang. Jairo Riedewald dipantau Shin Tae-yong. Proses naturalisasi segera dipercepat untuk perkuat Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia terus bergerak cepat dalam memperkuat skuadnya jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah sukses menahan imbang dua tim kuat, Arab Saudi dan Australia, perhatian kini tertuju pada langkah PSSI yang tengah memantau proses naturalisasi Jairo Riedewald, gelandang Crystal Palace asal Belanda yang memiliki darah keturunan Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, secara langsung menyatakan minatnya terhadap Riedewald dan berharap proses naturalisasi sang pemain bisa segera dipercepat. Jairo Riedewald menjadi salah satu pemain yang diproyeksikan untuk memperkuat lini pertahanan skuad Garuda. Kehadirannya diharapkan bisa memberikan stabilitas di lini belakang, terutama jelang dua laga krusial melawan Bahrain pada 10 Oktober dan Cina pada 15 Oktober 2024. Kedua pertandingan ini sangat penting bagi Timnas Indonesia dalam upaya meraih poin maksimal dan melanjutkan perjalanan di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jairo Riedewald, yang saat ini bermain di Crystal Palace, dikenal sebagai pemain yang serba bisa di lini pertahanan. Ia dapat beroperasi sebagai bek tengah, bek kiri, maupun gelandang bertahan, memberikan fleksibilitas yang sangat dibutuhkan dalam sistem taktik Shin Tae-yong. Riedewald telah meraih pengalaman berharga di Premier League, salah satu liga paling kompetitif di dunia, yang menjadikannya kandidat ideal untuk memperkuat Timnas Indonesia. Riedewald memulai karirnya di Akademi Ajax Amsterdam, salah satu klub terbesar di Belanda yang dikenal menghasilkan talenta-talenta top dunia. Setelah menembus tim utama Ajax dan tampil di Eredivisie, ia pindah ke Crystal Palace pada tahun 2017 dan berkembang menjadi salah satu pemain penting dalam skuad klub Inggris tersebut. Pengalamannya bermain di kompetisi Eropa dan Premier League menjadi aset berharga yang akan dibawa ke Timnas Indonesia jika proses naturalisasinya berhasil. Dengan tinggi 182 cm dan kemampuan membaca permainan yang cerdas, Riedewald sering dianggap sebagai pemain yang kuat dalam bertahan maupun membangun serangan dari belakang. Ini akan sangat membantu Indonesia, terutama dalam menghadapi lawan-lawan dengan serangan yang cepat seperti Bahrain dan Cina. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengakui bahwa Jairo Riedewald adalah salah satu pemain yang menarik perhatiannya dalam beberapa bulan terakhir. Menurutnya, kemampuan Riedewald untuk bermain di beberapa posisi berbeda akan menjadi keuntungan besar bagi Timnas Indonesia, terutama dalam pertandingan-pertandingan dengan tekanan tinggi seperti di kualifikasi Piala Dunia.
Jairo Riedewald adalah pemain yang sangat versatile. Dia bisa bermain di banyak posisi dan memiliki pengalaman di liga yang sangat kompetitif. Kami membutuhkan pemain dengan pengalaman seperti dia untuk menghadapi tantangan besar di kualifikasi ini, ujar Shin Tae-yong dalam sebuah konferensi pers. Shin Tae-yong juga menambahkan bahwa proses naturalisasi Riedewald akan dipercepat, mengingat waktu yang semakin dekat menuju laga melawan Bahrain dan Cina. Kami berusaha agar semua dokumen dan persyaratan bisa segera diselesaikan. Kehadirannya akan sangat membantu tim, terutama dalam menghadapi lawan-lawan yang tangguh di fase ini, lanjut Shin. PSSI, melalui Ketua Umum Erick Thohir, telah memberikan sinyal positif mengenai percepatan naturalisasi Jairo Riedewald. Erick Thohir menyebutkan bahwa PSSI sangat serius dalam memperkuat timnas Indonesia, terutama jelang laga-laga penting di kualifikasi. Proses naturalisasi Riedewald diharapkan dapat selesai sebelum akhir September 2024, agar sang pemain bisa didaftarkan dan siap bermain dalam laga melawan Bahrain dan Cina. Kami ingin memastikan bahwa Jairo Riedewald bisa segera bergabung dengan tim dan beradaptasi dengan cepat. Dia adalah pemain yang sangat potensial, dan kami berharap dia bisa segera disumpah sebagai warga negara Indonesia. Proses ini sudah kami percepat untuk memenuhi target jangka pendek dan jangka panjang PSSI, jelas Erick Thohir. Riedewald sendiri telah menunjukkan ketertarikannya untuk membela timnas Indonesia, setelah mengetahui bahwa dirinya memiliki garis keturunan Indonesia dari keluarga ibunya. Sang pemain merasa bangga bisa berpotensi memperkuat timnas Garuda di ajang internasional dan siap memberikan yang terbaik bagi negaranya. Setelah melalui 2 pertandingan yang menantang di fase grup C, timnas Indonesia berhasil mengamankan hasil imbang melawan Arab Saudi dan Australia, 2 tim kuat di Asia. Hasil ini memberi harapan besar bagi skuad Garuda untuk terus melaju di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, tantangan belum berakhir, karena Indonesia masih harus menghadapi Bahrain dan Cina di bulan Oktober 2024. Bahrain dikenal sebagai tim dengan serangan cepat dan fisik yang kuat, sementara Cina memiliki lini serang yang dinamis. Dalam menghadapi kedua tim ini, timnas Indonesia memerlukan pertahanan yang solid, dan disinilah kehadiran Jairo Riedewald akan sangat krusial. Pengalamannya di Premier League, liga yang terkenal dengan gaya bermain fisik dan cepat, akan menjadi modal penting dalam menghadapi tantangan dari kedua negara tersebut. Selain itu, Riedewald juga diharapkan bisa membantu Indonesia dalam membangun serangan dari lini belakang, sesuatu yang sering dilakukan di Premier League. Kemampuannya dalam distribusi bola dan menjaga kedalaman di lini pertahanan akan menjadi faktor kunci dalam memperkuat strategi permainan yang diusung Shin Tae-yong. Berita tentang potensi naturalisasi Jairo Riedewald telah disambut dengan antusias oleh penggemar sepak bola Indonesia. Masyarakat berharap bahwa dengan tambahan pemain berkualitas seperti Riedewald, timnas Indonesia bisa bersaing di level yang lebih tinggi, terutama di ajang internasional seperti kualifikasi Piala Dunia. Pengalaman sukses naturalisasi pemain keturunan sebelumnya, seperti Kelvin Verdong dan Martin Paes, yang memberikan dampak positif bagi performa tim, memberikan optimisme lebih kepada publik bahwa Jairo Riedewald akan menjadi tambahan yang berharga. Di media sosial, dukungan terus mengalir agar proses naturalisasinya bisa segera diselesaikan dan ia bisa mengenakan seragam merah putih dalam waktu dekat. PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir menegaskan bahwa program naturalisasi ini bukan hanya untuk kepentingan jangka pendek, tetapi juga merupakan bagian dari visi jangka panjang untuk membangun timnas Indonesia yang lebih kompetitif. Dengan pemain-pemain berkualitas dan berpengalaman seperti Jairo Riedewald, Indonesia diharapkan bisa bersaing dengan tim-tim besar di Asia dan bahkan di pentas dunia. Target besar Indonesia adalah lolos ke Piala Dunia 2026, dan langkah-langkah yang diambil saat ini adalah bagian dari persiapan matang menuju cita-cita tersebut. PSSI dan jajaran pelatih terus berupaya membangun skuad yang kuat, tidak hanya untuk kualifikasi Piala Dunia, tetapi juga untuk kompetisi-kompetisi besar lainnya di masa depan. Dengan pengambilan sumpah yang diharapkan selesai dalam waktu dekat, publik sepak bola Indonesia kini menantikan debut Jairo Riedewald bersama skuad Garuda. Harapan besar tertuju pada pemain kelahiran Belanda ini, yang diharapkan bisa menjadi andalan baru di lini pertahanan timnas Indonesia dalam perjalanan menuju Piala Dunia 2026.
Pascal Struijk kembali disebut bisa bela timnas Indonesia. Shin Tae-yong tertarik dengan pemain Leeds United seharga 256 miliar rupiah. Nama Pascal Struijk kembali mencuat dalam pembicaraan seputar pemain keturunan yang berpotensi memperkuat timnas Indonesia. Bek tangguh Leeds United, yang memiliki darah Indonesia, dilaporkan menjadi target naturalisasi yang sedang dipertimbangkan oleh PSSI dan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Dengan nilai pasar mencapai 256 miliar rupiah, Struijk bukan hanya pemain bertalenta, tetapi juga sosok yang dapat memberikan pengaruh signifikan bagi lini pertahanan skuad Garuda. Setelah keberhasilan menahan imbang dua raksasa Asia, Arab Saudi dan Australia, di fase grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, PSSI terus berupaya memperkuat skuad. Pascal Struijk, pemain berusia 25 tahun yang kini membela Leeds United di Championship, kasta kedua Liga Inggris, menjadi salah satu nama besar yang diproyeksikan untuk bergabung melalui proses naturalisasi. Pemain ini dikenal dengan kemampuan bertahannya yang kokoh, fisik yang kuat, serta pengalamannya bermain di level tinggi, termasuk di Liga Premier Inggris sebelum Leeds terdegradasi ke Championship. Shin Tae-yong, pelatih asal Korea Selatan yang kini memimpin timnas Indonesia, dikabarkan sangat tertarik untuk mendatangkan Struijk ke dalam skuadnya. Menurut Shin, Struijk memiliki kualitas yang sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia, terutama dalam menghadapi tim-tim kuat seperti Bahrain dan Cina di laga-laga mendatang. Pascal Struijk adalah bek dengan kemampuan luar biasa. Pengalamannya bermain di Liga Premier dan Championship akan sangat berharga bagi tim kami. Dia juga memiliki fisik yang mumpuni, yang akan sangat membantu dalam menghadapi lawan-lawan tangguh di Asia, ujar Shin Tae-yong dalam sebuah konferensi pers baru-baru ini. Dengan tinggi badan 190 cm, Struijk memiliki postur yang sangat ideal sebagai seorang bek tengah. Selain mampu menghalau serangan udara lawan, ia juga memiliki kecepatan dan kemampuan membaca permainan yang baik. Kemampuan-kemampuan inilah yang membuat Shin Tae-yong optimis bahwa Struijk bisa menjadi salah satu pilar utama pertahanan skuad Garuda jika proses naturalisasinya berjalan lancar. PSSI tampaknya tidak ingin kehilangan momentum dalam mendatangkan pemain berkualitas untuk memperkuat timnas Indonesia. Setelah sukses menaturalisasi beberapa pemain keturunan seperti Kelvin Verdong dan Martin Paes, PSSI kini tengah berupaya agar Pascal Struijk bisa segera menyusul dan memperkuat skuad Garuda. Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, menyatakan bahwa PSSI telah melakukan pendekatan terhadap Struijk dan kini tengah berfokus pada langkah-langkah formal yang diperlukan untuk menyelesaikan proses naturalisasinya. Kami sudah melakukan komunikasi intensif dengan pihak Pascal Struijk dan agennya. Proses ini memang memerlukan waktu, tetapi kami berharap bisa menyelesaikan semuanya sebelum akhir September, sehingga Struijk bisa memperkuat timnas Indonesia di laga melawan Bahrain dan Cina, jelas Yunus Nusi. Jika proses ini berjalan sesuai rencana, Struijk diharapkan bisa mengikuti jejak para pemain naturalisasi lain yang telah memberikan kontribusi besar bagi timnas Indonesia. Kehadirannya dalam skuad akan menjadi tambahan kekuatan signifikan, terutama mengingat jadwal pertandingan yang semakin dekat. Pascal Struijk diproyeksikan untuk memperkuat timnas Indonesia dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah berhasil menahan imbang Arab Saudi dan Australia, tantangan besar selanjutnya datang dari Bahrain, 10 Oktober, dan Cina, 15 Oktober. Dua pertandingan ini akan menjadi penentu penting bagi Indonesia untuk melaju lebih jauh dalam upaya mereka mencapai putaran final Piala Dunia 2026. Kehadiran Struijk akan menjadi elemen kunci dalam mengokohkan lini pertahanan Garuda, terutama saat menghadapi Bahrain yang terkenal dengan permainan fisik dan serangan-serangan udara. Postur tubuh Struijk yang tinggi dan kemampuan duel udara akan sangat berguna dalam menghadapi striker-striker Bahrain yang memiliki kemampuan serupa. Selain itu, Cina, yang dikenal memiliki kecepatan di lini serang, juga akan menjadi ujian berat yang menuntut pemain bertahan Indonesia untuk tampil solid. Pascal Struijk diharapkan bisa memberikan keseimbangan dan ketenangan di lini belakang Indonesia, sekaligus menambah opsi dalam permainan bola-bola mati, baik saat bertahan maupun menyerang. Kualitasnya sebagai pemain yang bisa bermain di beberapa posisi di lini pertahanan, baik sebagai bek tengah maupun bek kiri, juga menjadi nilai tambah bagi pelatih Shin Tae-yong dalam meracik strategi. Lahir pada 11 Agustus 1999 di Deurne, Belanda,
Pascal Struijk mengawali karir sepak bolanya di Akademi ADO Den Haag sebelum bergabung dengan Akademi Ajax, salah satu akademi terbaik di Eropa. Di Ajax, Struijk mengasah kemampuan teknisnya sebagai pemain bertahan, terutama dalam hal distribusi bola dari lini belakang. Pada 2018, Struijk memutuskan untuk pindah ke Inggris dan bergabung dengan Leeds United. Meski Leeds harus terdegradasi ke Championship pada musim 2022-2023, Struijk tetap menjadi andalan di lini belakang klub tersebut. Dengan total lebih dari 100 penampilan bersama Leeds United, Struijk telah menunjukkan konsistensi dan kedewasaan sebagai pemain bertahan. Kini, dengan adanya kemungkinan naturalisasi, Struijk berpeluang membawa pengalamannya di Inggris ke level internasional bersama timnas Indonesia. Kabar mengenai potensi naturalisasi Pascal Struijk telah disambut positif oleh penggemar sepak bola Indonesia. Banyak yang berharap bahwa kehadiran pemain dengan kualitas seperti Struijk bisa membawa timnas Indonesia tampil lebih kompetitif di pentas internasional. Apalagi, dengan target besar Piala Dunia 2026, Indonesia memerlukan pemain-pemain berpengalaman yang bisa membantu mereka bersaing dengan negara-negara kuat di Asia. Media sosial dipenuhi dengan harapan dan dukungan agar proses naturalisasi Pascal Struijk segera rampung. Banyak penggemar yang membayangkan Struijk mengenakan seragam merah putih dan membantu timnas Indonesia menghadapi tantangan besar di kualifikasi Piala Dunia. Kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi target ambisius bagi timnas Indonesia. Dengan tergabung di grup C yang berisi tim-tim kuat seperti Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina, perjalanan Indonesia tidak akan mudah. Namun, dengan persiapan yang matang dan tambahan pemain-pemain berkualitas seperti Pascal Struijk, peluang Indonesia untuk bersaing di level tertinggi semakin terbuka. Kehadiran Pascal Struijk tidak hanya akan memperkuat lini pertahanan, tetapi juga memberikan kepercayaan diri lebih kepada skuad muda Garuda. Kombinasi antara pemain-pemain muda berbakat dan pemain-pemain berpengalaman seperti Struijk bisa menjadi kunci bagi Indonesia untuk mengatasi lawan-lawan tangguh di fase grup dan melaju ke babak selanjutnya. Dengan proses naturalisasi yang sedang berjalan dan dukungan penuh dari PSSI serta penggemar, Pascal Struijk berpotensi menjadi bagian dari sejarah baru sepak bola Indonesia. Jika semua berjalan sesuai rencana, Struijk akan tampil mengenakan seragam merah putih dalam laga melawan Bahrain pada 10 Oktober dan Cina pada 15 Oktober 2024, membawa harapan besar bagi jutaan penggemar sepak bola di tanah air.